वैसे मैं ज्यादा रोमांटिक टाइप का Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Semoga kuat juga puasa kalian bagi yang menjalankan. Kali ini Om akan membaca cerita film yang agak lain nih. Film yang berjudul Ekladi Dekaho toh Asia lagi. Buset, ini judulnya kayak slipon Om di warteg ya, panjang bener. Intinya sih film ini mengisahkan seorang gadis keluarga Singh yang mencoba melarikan diri dari keluarganya karena sesuatu alasan. Tapi nggak sengaja dia malah ketemu sama cowok muslim sutradara drama lokal. Karena kejadian tidak terduga itulah timbullah hubungan terlarang antara cewek Singh dan pemuda muslim itu. Hubungan apakah itu? Nggak usah pakai lama deh, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah pesta pernikahan di desa Kabupaten Moga, Provinsi Punjab. Di sana ada seorang cewek manis yang terlihat minderan mojok sambil menggambar yang bernama Sweety Chowdhury. Setelah joget-joget yang Om skip, Sweety pun didatangin cewek yang bernama Kuhu. Kuhu bilang dia disuruh kakaknya karena kakaknya itu kayaknya naksir berat sama si Sweety. Kuhu juga mengatakan kalau kakaknya itu lulusan terbaik universitas. Sekarang dia kerja di London, gajinya besar, anunya juga besar. Maksud Om tunjangannya yang besar. Habis itu joget lagi deh. Tapi pas lagi joget-joget itulah ada mas-mas kumisan yang kayaknya nggak senang melihat si Sweety. Di tempat lain di Delhi diperlihatkan seorang mas-mas India Muslim yang bernama Sahil Mirza yang merupakan seorang penulis skenario drama. Diperlihatkan bila si Sahil sedang melobi sponsor untuk pementasan drama yang akan dia buat. Namun sponsor agak ragu dengan drama pementasan yang akan ditulis oleh si Sahil. Informasi aja sih, kalau Sahil itu adalah anak dari bintang film dan produser terkenal India. Tapi karya-karyanya si Sahil itu bisa dibilang jelek-jelek semua. Sponsor pun agak sedikit ragu. Ini maknya nelpon-nelpon terus ya? Karena emaknya Sahil nelpon mulu, dia pun nyari tempat buat video call. Intinya sih, emaknya pengen Sahil segera pulang aja. Ternyata Sahil dan ayahnya itu sedang tidak baik-baik saja. Karena kemarin Sahil menulis naskah buat film yang diproduksi oleh ayahnya. Tapi hasilnya parah banget, filmnya hancur dan gak ada yang mau nonton. Ayahnya Sahil meminta si Sahil untuk menyerah jadi penulis film, karena dia tuh gak ada bakat sama sekali. Namun Sahil gak mau menyerah, dia tetap akan mengejar mimpinya untuk menjadi penulis film yang sukses. Singkat cerita, Sahil sampai di belakang panggung. Diperlihatkan juga sutradara drama si Raju. Di sana juga diperlihatkan tante pemilik catering yang mencoba menyogok Raju dengan nasi goreng biar dia bisa dikasih kesempatan untuk ikut pementasan drama. Ya tapi gimana ya, peran utama di drama itu tuh buat gadis 20 tahunan. Kalau tante-tante ini mah berat coy. Nggak lama kemudian latihan drama pun digelar. Namun tiba-tiba Sweety menyelorong masuk ke dalam aula. Mana ringtone HP-nya kenceng banget lagi. Karena menyadari tuh cewek sering banget masuk ke aula itu ketika si Sahil lagi latihan, Sahil pun udah GR duluan. Wah, ini fans gua ini mah. Namun si Sweety bilang, maaf sebelumnya, aku cuman ngumpet. Lagian ini drama buruk banget deh. Pasti penulis naskah drama ini nggak pernah jatuh cinta deh. Drama cinta kok kaku banget. Tanpa tahu kalau yang menulis naskah drama itu adalah mas-mas yang lagi diajak ngomong. Karena Tengsin dibilang penulis naskah karbitan, Sahil pun bilang kalau dia itu juga cuma penonton nyasar kok. Pas lagi enak-enak yang lihat senyumannya si Sweety, ada mas-mas kumis yang sebelumnya itu mengejar-ngejar si Sweety. Karena panik dan kayaknya si Sahil juga udah mulai naksir sama si Sweety, mereka pun lari bareng dari kejaran mas-mas kumis. Singkat cerita, mereka pun lari naik subway. Nah, pas dirasa udah aman, Sahil menanyakan kenapa kok Sweety dikejar-kejar sama mas-mas kumis itu. Sweety mengatakan kalau cinta itu butuh pengorbanan, semakin besar pengorbanan dan konfliknya, semakin murni juga cinta itu. Sweety juga bilang kalau dia itu mau ke kedubes Inggris untuk mengajukan visa. Tapi belum juga selesai menjelaskan, mas-mas kumis itu ternyata juga berhasil mengejar mereka. Karena pengen jadi sok jagoan, Sahil pun langsung menghalang-halangi mas-mas itu dan menyuruh Sweety untuk kabur. Habis itu mereka berdua pun saling lirik-lirikan lama banget. Tapi tak semudah itu Ferguson, si mas kumis itu pun langsung gaplok si Sahil dong. Karena nggak terima, Sahil pun pengen ngebales. Sialnya, yang kena gaplok adalah bapak-bapak tua. Yang lebih wownya lagi, tuh bapak-bapak adalah polisi. Ya langsung digelandang semualah ke kantor polisi. Nah pas diinterogasi, mas kumis yang bernama Bablo itu diperbolehkan untuk pergi karena dijamin sama pelayannya.
Si Sahil jelas saja nggak terima dong. Namun Pak Polisi bilang kalau Sahil melakukan 3 kejahatan. Naik kereta nggak beli karcis, nabokin polisi, yang terakhir adalah melarikan adik dari si Bablu. Bentar, maksudnya si Sweety itu adiknya si Bablu toh? Walah, kenapa nggak bilang dari tadi toh kakak ipar? Oh, kakak ipar ndasmu gue. Tak lama kemudian Sahil juga diperbolehkan untuk pergi. Tapi pas melihat buku tamu, Sahil menyadari bila si Bablu itu berasal dari Moga, Punjab. Singkat cerita, pas kembali ke gedung teater, si Sahil ingat omongannya si Sweety, kalau cinta itu butuh konflik biar kelihatan lebih hidup. Karena hal itulah Sahil berniat membuat cerita baru dengan konflik-konflik percintaan di dalamnya. Pertama-tama mereka harus mencari kota yang kecil untuk pementasan itu. Si Sahil pengen mulai dari lingkup yang kecil dulu, setelah itu gede-gede gitu. Dan kota yang dituju itu adalah Moga, Punjab, India. Ya aslinya sih karena pengen lebih mengenal si Sweety aja sih. Mendengar itu Tante Charto langsung semangat dong. Dia juga bilang kalau tantenya tinggal di sana. Dia pengen barter. Charto akan menyediakan akomodasi, penginapan, dan makan. Tapi Charto harus dijadiin salah satu pemeran di drama yang dibuat sama si Sahil itu. Gas atuh, ditinggal sama makan gratis mah. Ayo. Moga, Punjab, India. Diperlihatkan ayah dari Sweety yang bernama Balbir Chaudhry yang merupakan orang paling kaya di Moga, Punjab. Diceritakan bila Balbir itu merupakan seorang desainer dan pemilik pabrik garmen terbesar di Punjab. Tapi tanpa diketahui banyak orang, dia itu punya hobi memasak. Tapi karena nggak dibolehin menyentuh dapur oleh ibunya, Balbir pun hanya bisa diam-diam selalu menonton acara memasak. Dan benar aja, nenek yang tahu kalau anaknya yang manis imut-imut tapi berewokan putih itu mencoba menonton acara memasak. Dia pun langsung ngamuk-ngamuk dan mengganti saluran jadi sinetron India. Kampretnya, melihat rebutan emak anak gitu, para pelayan di dapur malah saling taruhan. Cobe dan Joginder taruhan siapa yang akan menang rebutan remote TV. Nah, di kamar Sweety diperlihatkan bila si Bablu ngamuk-ngamuk karena tingkah laku adiknya itu. Ternyata Bablu tahu kalau Sweety itu sering ke Delhi dan pengen mengajukan visa ke Inggris itu karena pacarnya si Sweety sekarang tinggal di London. Intinya sih Bablu nggak suka kalau Sweety masih dekat sama tuh orang. Karena kalau sampai hubungan Sweety diekspos ke publik, keluarga mereka akan mendapat malu yang sangat besar. Jelas aja lah si Sweety cuma bisa mewek lah. Nah, pas makan malam, akhirnya Bablu mengatakan ke keluarganya kalau sebenarnya Sweety pengen mengajukan sekolah di London itu karena dia punya pacar seorang muslim yang tinggal di London. Jelas aja nenek dan ayahnya langsung kaget lah karena mereka itu merupakan keluarga Sikh yang sangat taat. Mendengar omong kosong Bablu itu, si Sweety pun langsung pergi dengan hati yang sedih. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Sahil udah sampai di Moga. Diperlihatkan juga dia berusaha stalking FB-nya si Sweety. Ya, secara mereka baru kenalan sekali sih. Nggak lama kemudian Tante Charto, enak panggil Juhi aja deh, Charto kayak nama cowok. Intinya sih Tante Juhi bilang kalau dia sudah menemukan cewek yang Sahil cari. Nggak cuman itu sih, si Juhi juga ngasih alamat tuh lah kampret, ini mah peta harta karun. Google Maps aja kalah kale. Malam harinya diperlihatkan bila si Sahil yang udah ngebet banget mencoba masuk ke rumahnya si Sweety. Kampretnya si Sahil malah mengira kalau si Balbir itu adalah tukang masak di rumah itu. Dengan sotoynya Sahil minta Balbir untuk memberikan suratnya ke Sweety. Bukannya nyap-nyap, si Balbir ini malah cuma ngompleh plongah-plongah melihat si Sahil yang kurang ajar itu. Keesokan harinya di pabrik, nenek dan Balbo disuruh menemui si Balbir. Balbir bilang kalau cowok muslim yang disukai Sweety itu semalam datang ke rumah dan memberikan surat cinta pas Balbir ada di dapur. Bukannya bahas Sahil dan Sweety, nenek malah marah-marah karena si Balbir udah dilarang memasak. Masih aja bandel. Ketika Bablu melihat nama dari pengirim surat itu dan ada nomor HP-nya juga, dia pun langsung menelpon si Sahil. Intinya sih Bablu nggak suka melihat si Sahil mendekati adiknya. Mengetahui dirinya mau digebukin sama calon kakak ipar, Sahil pun mah nggak gentar karena cintanya udah mentok sampai ke ubun-ubun. Singkat cerita, di dalam nenek punya ide, mending si Sweety segera dicariin jodoh aja. Dan malam harinya nenek menyarankan agar si Balbir mencari jodoh di website Biro Jodoh. Soalnya dia juga sering nyari kenalan di website itu. Alah, ternyata nih nenek-nenek nakal juga ya. Sialnya pas lagi mencari cowok yang tepat, Sweety nggak sengaja melihat itu. Nah, di kamar Sweety pun termenung sambil menulis di dalam buku hariannya. Dan kita pun dibawa flashback Sweety pas masih kecil. Intinya sih Sweety kecil hidup dengan kasih sayang ayahnya dan neneknya karena ibu Sweety sudah meninggal dari Sweety masih bayi. Dari kecil Sweety sangat suka melihat orang menikah. Dia juga punya mimpi menjadi pengantin yang sangat anggun ketika menikah kelak. Suatu hari Sweety mencoba menembak orang yang disukai di sekolah, tapi takdir berkata lain. Orang yang dia sukai sudah menemukan pasangannya sambil tulit-tulitan jari, kayak pacaran anak SMP. Ini emang anak SMP ya? Karena kejadian itulah Sweety pun berasumsi bila dia itu tidak akan pernah memiliki cinta. Nggak lama kemudian Balbir datang ke kamar anaknya itu. Ini kok beneran mirip ya kayak anak bapak beneran. Dahlah kanjut. Intinya sih Balbir nggak mau mengekang si Sweety, tapi pernikahan lintas agama itu sangat tabu di India. Ada kalanya kita harus membuang ego untuk mengikuti norma-norma yang berlaku. Melihat kasih sayang ayahnya itulah, Sweety pun hanya bisa memeluk ayahnya sambil menangis.
Keesokan harinya diperlihatkan belah si Sahil dan Juhi hendak membuka kelas akting untuk warga Moga. Tapi kebetulan banget, Bilal yang lagi nganter barang ke toko dilihat sama si Sahil. Melihat si Sahil, dia pun langsung pengen kabur. Mana ini susah banget lagi ngengkol nih motor butut. Ya udah deh, si Bilal pun langsung kabur. Tapi pas kembali ke motor, dia langsung ditangkap sama si Sahil. Ternyata si Sahil nggak pengen ngebukin si Bilal, dia cuma pengen minta tolong ke Bilal. Intinya sih dia pengen nitip surat lagi ke Sweety. Soalnya kemarin dia ngasih surat ke tukang masak. Tuh surat nggak sampai-sampai. Karena mencium bau uang, Bilal pun bilang dia akan membantu kalau bayarannya cocok. Bilal juga bilang kalau Sweety sekarang lagi jadi tahanan rumah gara-gara si Sahil. Gara-gara Sweety mencintai cowok muslim, dia pun dikurung. Kampretnya, si Bilal ini menganggap cowok muslim yang dimaksud itu adalah si Sahil. Padahal bukan. Ya si Sahil langsung GR lah. Siang harinya Bilal ngasih surat Sahil ke Sweety. Intinya sih dia pengen ketemu sama si Sweety. Karena bingung gimana cara ketemu sama si Sahil, Sweety pun punya ide. Dia pun memberikan selebaran kelas akting itu ke neneknya. Pokoknya Sweety manas-manasin neneknya itu buat ikut kelas akting. Siapa tahu tuh nenek bisa ketemu sama bintang film Anil Kapoor. Keesokan harinya kelas aktingnya Sahil pun digelar. Seperti yang sudah diperkirakan, Sweety, nenek, dan Chobe datang untuk mendaftar. Singkat cerita, latihan akting pun dilakukan. Nah, di saat rehat itulah, si Sahil curi-curi ngobrol bareng si Sweety. Nggak lama kemudian, karena suka dengan kelas aktingnya itu, Sahil dan Tante Juhi pun diundang ke pesta ulang tahun nenek besok malam. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Joget dikit lah. Di pesta itu juga diperlihatkan bila si Bablu memperkenalkan temannya ke Sweety. Sedangkan di sudut pesta yang lain, diperlihatkan bila si Juhi mendatangi stand sate yang sedang dijaga oleh si Balbir. Sama kayak si Sahil tempo hari, Tante Juhi ini juga salah sangka mengira si Balbir itu tukang masak catering pesta. Dengan entengnya Juhi bilang kalau saus buatan Balbir itu enak, tapi ada yang kurang. Dengan menggunakan teknik rempon-rempon tomat, si Juhi pun menambahkan tomat itu biar rasanya semakin mantep. Melihat itu, si Balbir yang sudah menduda lama banget langsung deg-deg ser lah. Juhi juga mengatakan kalau dia itu pemilik catering kecil-kecilan di Delhi. Kalau Balbir mau, dia bisa mengajak si Balbir untuk bekerja dengannya karena masakan Balbir itu enak. Namun pas si Balbir bilang siapa dirinya itu yang sebenarnya, si Juhi pun langsung tension sendirilah. Lah orang paling kaya di Moga dikate koki catering. Habis itu joget lagi deh. Sialnya pas lagi asik-asiknya joget, Balbir melihat si Sahil. Balbir jelas saja nanya gimana tuh orang bisa masuk ke pesta ini. Karena tuh anak merupakan cowok muslim yang disukai sama si Sweety. Melihat si Sahil yang udah mau ketahuan, Bilal yang megang taruhan ke Sahil pun berniat membantu si Sahil. Intinya sih Bilal mengajak si Sahil ke kamarnya si Sweety. Singkat cerita, karena mabuk ciu dan mabuk cinta, Sahil pun malah meracau. Dia bilang kalau dia tuh tidak menyangka kalau si Sweety sebenarnya juga jatuh cinta sama dirinya. Bahkan si Sahil juga bilang mau kok kawin lari kalau si Sweety juga mau kawin lari. Namun di sini si Sahil langsung hilang maboknya ketika Sweety meluruskan salah pahamnya itu. तो गई है यार, अंकट से शादी, मुसलमान से शादी, बनिहाल.com से शादी, ये जरूरी है? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ. Gimana? Suka sama cewek? Walah biawak beranak, ternyata si Sweety itu belok toh, penyuka serapi lempit juga. Hedah. Jelas aja si Sahil langsung plongah-plongah. Dan toh Sweety juga bilang kalau Babla itu berbohong kalau dia tuh suka sama cowok muslim buat menutupi aibnya. Tapi aslinya bukan seperti itu. Keesokan harinya si Sahil terbangun di kamarnya. Dia bingung parah tentang apa yang didengar semalam dari mulutnya si Sweety. Karena hal itulah kelas aktingnya pun dibatalkan. Karena alasannya berada di Moga udah nggak ada lagi. Di saat semua orang udah pada pergi, Sahil kaget karena Balbir tiba-tiba muncul. Balbir sengaja menemui si Sahil untuk bilang kalau dia itu tidak punya masalah dengan orang muslim. Bahkan penjualan terbesar produk garmennya adalah baju gamis untuk cewek-cewek muslim. Namun Balbir bilang dia tidak bisa merestui pernikahan lintas agama dan meminta dengan sangat agar si Sahil mengerti. Mendengar itu Sahil pun langsung bilang tanpa ragu, "Nggak usah khawatir pak, besok Ani akan cabut dari sini." Ya iyalah, wong cewek yang disukain ternyata suka jeruk sama jeruk kok. Mendengar itu si Balbir pun seneng banget. Tapi ternyata ada maksud lain juga kenapa dia melegakan diri sampai menemui si Sahil segala. Yes bener, dia pengen ketemu sama Tante Juhi. Ya sambil menyelam minum susu lah. Siang harinya diperlihatkan belah si Sweety pengen minjem HP sama si Bilal dan Jube karena HP-nya disita sama si Bablu.
Intinya sih dia pengen menelpon si Sahil. Sedangkan di saat yang bersamaan, Sahil terlihat hendak pergi naik taksi. Tapi Juhi bilang kalau barusan si Sweety menelpon dirinya dan pengen ngomong sesuatu sama si Sahil di Gurdwara. Penting katanya. Singkat cerita, Sahil pun menemui si Sweety di Gurdwara. Akhirnya kita diceritakan kisah tentang si Sweety. Dulu itu Sweety hidup seperti layaknya anak cewek pada umumnya. Namun suatu saat dia memiliki teman yang bernama Gurvinder. Entah karena Gurvinder itu terlalu baik kepada Sweety atau gimana, Sweety pun akhirnya pengen mengutarakan unek-uneknya. Tapi pada saat dia mau menembak, Gurvinder malah udah pacaran sama anak cowok. Oh alah, orang yang mau ditembak Sweety di flashback sebelumnya itu si anak cewek ini toh. Karena melihat Gurvinder itu cewek lurus, Sweety pun menjadi pasrah kalau dia itu emang aneh. Karena hal itulah Sweety selalu menulis semua keluh kesahnya di buku harian. Tapi sialnya suatu hari, di harinya malah jatuh di sekolahan yang membuat dirinya dijauhi dan dibully oleh teman-temannya karena aneh. Sampai suatu hari, Sweety ketemu sama anak cowok yang punya kelainan seksual seperti dirinya. Di saat itulah Sweety merasa hidup kembali karena ada Papu yang menjadi sahabatnya. Namun suatu hari pas Sweety pengen ke kelasnya si Bablu, dia melihat si Papu dibully oleh Bablu dan teman-temannya karena Papu itu lemah gemulai. Melihat itu, Sweety pun jadi takut menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dan memendam semua rasa menyimpangnya itu dalam-dalam. Sampai suatu hari, Sweety bertemu sama si Kuhu. Yes, mbak-mbak muka binal di awal film. Aslinya sih, Kuhu pengen kenalin Sweety sama kakaknya. Tapi melihat si Sweety, Kuhu sadar bila Sweety itu cewek belok, sama seperti dirinya. Bangke, si Kuhu juga belok ternyata. Dari situlah hari-hari Sweety kembali berwarna. Dia pun semakin dekat dengan si Kuhu. Sialnya, hal itu malah diketahui oleh si Bablu. Itulah kenapa Bablu sangat menentang si Sweety. Itu jugalah alasan Bablu berbohong kepada keluarganya. Karena kalau dia bilang yang sesungguhnya, ayah dan neneknya pasti akan langsung kena serangan jantung. Di sini juga diceritakan alasan Sweety ingin pindah ke London karena saat ini Kuhu tinggal di London, negara yang tidak mempermasalahkan hubungan sesama jeruk. Kenapa Sweety menceritakan semua itu ke Sahil? Karena Sweety tahu bila Sahil itu orang yang baik dan dia ingin menjadi sahabatnya si Sahil. Mendengar cerita yang sudahlah itu, Sahil pun bisa memaklumi dan bersedia membantu Sweety sebagai sahabat. Di saat anaknya lagi galau parah, diperlihatkan bila si Balbir lagi nongkrong di sebuah restoran mewah. Ternyata dia udah janjian sama Tante Juhi. Ceileh ngedet nih. Tak hanya itu, Balbir juga memberikan baju terbaru yang bahkan belum dirilis ke pasaran ke Juhi. Sebagai balasannya, Juhi memberikan makanan spesial buatannya sendiri untuk si Balbir. Juhi mengatakan kalau memasak itu adalah pekerjaannya, sedangkan passionnya adalah berakting. Tapi apalah daya, setelah menikah dia harus mengubur dalam-dalam impiannya menjadi artis. Mendengar Juhi udah menikah, si Balbir pun langsung kicep dong. Tapi tenang, Juhi udah bercerai 1 tahun yang lalu. Tapi di film ini Om malah lebih feel sama kisah percintaan dua pasangan tua ini ya. Di sini Juhi juga bilang, sekaranglah saatnya dia memikirkan dirinya sendiri karena anak-anak yang sudah pada gede dan bisa memikirkan masa depannya sendiri-sendiri. Bahkan si Juhi ini tidak ingin ikut campur dalam masalah percintaan anak-anaknya. Mau nikah ya situ, mau jomblo ya situ, mau nikah beda agama ya situ, mau kerja di mana aja ya monggo. Bebas pokoknya, biar anak-anaknya menentukan yang terbaik untuk mereka sendiri. Karena sekarang zaman udah berbeda. Mendengar perkataan Juhi itulah, si Balbir pun langsung makjleb hati nih. Malam harinya, Balbir bilang kalau mereka akan kedatangan tamu spesial. Dan mak jeng, tamu spesialnya itu adalah si Sahil dan Tante Juhi yang udah pakai baju baru pemberian si Balbir. Jelas aja lah si Bablu ngamuk-ngamuk dong. Namun Balbir bilang dia sadar sekarang zaman udah berbeda. Dia tidak boleh mengekang kemauan anak-anaknya. Jadi intinya sih, si Balbir merestui bila si Sahil menikah dengan si Sweety. Lah, kok malah jadi gini ya? Yang koplaknya lagi, mendengar Sweety yang akan dinikahkan dengan si Sahil, Bablu pun langsung berubah jadi baik. Dia pikir lebih baik si Sweety nikah sama cowok muslim daripada Sweety main serabi lempit sama si Kuhu. Setelah makan malam, Sweety dan Sahil pun ngobrol-ngobrol di loteng. Di sini Sweety pun udah pasrah karena sudah sekian lama dia baru melihat keluarganya bahagia seperti itu. Sahil jelas saja menolak karena dia tahu yang dicintai Sweety itu adalah si Kuhu. Namun si Sweety udah bulet, mantep pokoknya. Yang penting keluarganya bahagia. Di saat tegang-tegangnya itu, emaknya kembali menelpon. Tapi pas diangkat, emak sama bapaknya langsung pada syok karena nggak biasanya si Sahil langsung mengangkat telepon dari orang tuanya itu. Di sini Sahil pun meminta maaf dan bilang akan segera pulang dan dia pun akan menyerah menjadi penulis naskah. Namun emaknya mengatakan dia sangat bangga ketika si Sahil memenangkan lomba menulis cerita pada saat masih SMP. Ngomong-ngomong menang lomba SMP itu, Sahil baru sadar kenapa dia bisa menang di lomba itu. Karena dia mengarang cerita dari kisah nyata. Dan dari hal itulah dia kepikiran sebuah ide. Gak pakai lama, Sahil langsung turun. Dia pun langsung bilang ke Balbir, dia akan membuat drama musikal yang akan digabungkan dengan peragaan busana.
Balbir jelas saja bingung karena dia belum pernah kepikiran peragaan busana digabungkan sama drama. Aslinya sih Balbir nggak yakin, tapi pas si Juhi bilang semua akan keren dan belum lagi si Juhi bisa tampil di drama itu, Balbir pun langsung setuju dong. Bucin kok ya. Di sini si Balbir juga akan dikasih jatah peran. Aslinya si Balbir nggak pede, tapi kembali lagi pas Juhi bilang akan memberikan les privat akting si Balbir, dia pun langsung sumringah. Bahkan si Bablo yang girang ini pun bilang dia akan mengurus semua pekerjaan ayahnya di luar kota. Yang penting keluarganya bisa happy. Singkat cerita, Sahil pun membuat cerita yang akan menguncangkan dunia persilatan Vrindavan. Nah, pas mau lagi pada latihan, Sweety disuruh datang ke ruang rias. Dia pun kaget karena si Kuhu ternyata berada di sana. Walah, si Sahil lah yang mengundang si Kuhu datang ke sana, Cuk. Rencananya sih si Sahil pengen menyatukan si Sweety dan si Kuhu. Tapi sebelum rencana itu berjalan, Sahil ingin agar dua pasangan haram ini tidak menunjukkan kemesraan mereka dulu. Tak lama kemudian, Sahil memberikan pengumuman ke semua orang yang terlibat dalam pementasan drama. Intinya sih, tuh drama akan bercerita tentang cinta terlarang, yang mana itu cinta antara dua serabi lempit. Dan yang akan memerankannya itu adalah Sweety dan si Kuhu. Mendengar ide nyeleneh itu, si Balbir pun jelas saja nggak mau dong. Ini cerita apaan sih? Ini cerita kok kayak warna-warni, kayak pelangi ya? Namun si Sahil bilang, coba bayangkan pak, kita bisa menampilkan dua gaun pengantin sekaligus. Dan lagian ini kan cuma drama komedi kok. Kembali lagi, ketika si Juhi dah turun tangan, si Balbir pun langsung kopong dengkulnya dan setuju-setuju aja. Dan persiapan drama ini pun langsung dimulai. Bahkan rencana drama peragaan busana ini pun menjadi viral di kalangan warga Moga. Namun semua rencana mereka pun gak semulus pahanya Sonam Kapur. Pas si Bablo sampai di kantor cabang luar kota, dia melihat poster peragaan busana yang salah satu pemerannya itu adalah si Kuhu. Nggak lama kemudian Bablo pun udah sampai di sana aja. Melihat adiknya pelukan sama si Kuhu, Bablo pun langsung gaplokin si Sahil. Karena sudah bingung harus gimana lagi, akhirnya si Bablo pun menceritakan yang sebenarnya ke semuanya. Kalau si Sweety itu belok dan orang yang pengen Sweety kejar ke London itu adalah si Kuhu ini. Itulah kenyataan yang selama ini dia coba untuk tutup-tutupin. Jelas aja mendengar itu, Balbir dan neneknya pun kecewa berat. Namun karena udah kepalang basah, Sweety pun sekalian mendeklarasikan kalau dia itu emang belok. Melihat situasi yang tidak rasional ini, Balbir pun membatalkan pertunjukan ini. Namun Sweety berkata kalau dia akan tetap melanjutkannya walaupun tanpa sokongan dari keluarganya. Sweety ingin agar orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya bisa merasakan kalau mereka itu tidak sendirian. Dan di saat sedih-sedihnya itu, Balbir melihat kamarnya si Sweety yang penuh dengan curhatan tentang ketidaknormalannya. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila drama musikal Sahil pun digelar. Awalnya sih cerita berjalan normal dan diperlihatkan banyak penonton yang antusias. Tapi di tengah drama, cerita kok mulai pada belok-belok ngalur ngidul, yang mana itu membuat sebagian orang merasa marah dan tidak terima. Bahkan gak sedikit juga orang yang langsung pergi dari gedung itu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Bablo marah-marah ke ayahnya kan pementasan itu membuat nama keluarga Chaudhary menjadi buruk. Gak lama kemudian si Balbir pun langsung cabut dengan muka yang sangat marah. Wah, bakalan seru nih. Tak lama kemudian Balbir sampai di gedung teater. Sesampainya di sana, dia pun langsung dicemooh oleh orang-orang yang keluar ruangan karena gak suka dengan cerita jeruk peres sama jeruk bebek. Namun pas melihat ada pemeran Sweety kecil yang terkurung di penjara kaca, Balbir pun langsung kepikiran Sweety kecil. Bahkan ketika ada adegan Sweety dan Kuhu hendak dihakimin sama massa, tiba-tiba si Balbir menjadi emosi. Dia nggak terima anaknya dihakimi orang seperti itu. Jelas aja tuh aktor langsung mewek lah digebukin kayak gitu, padahal dia cuma lagi acting. Di sini akhirnya Balbir pun sadar dan dia pun bilang kalau dia itu tidak bisa merestui hubungan sesama jeruk seperti ini. Tapi dia juga tidak punya hak dan memaksa anaknya untuk mencintai seorang pria, karena ini bukanlah penyakit yang ada obatnya. Mendengar pernyataan Balbir yang sedih, banyak orang pun yang ikutan nangis. Cup dek, kamu masih kecil, gak usah mikir cinta-cintaan dulu, apalagi cinta belok-belokan kayak gini. Ini lagi Pak De pada ikutan mewek juga. Udahlah, singkat cerita, walaupun Balbir tidak merestui hubungan anaknya, tapi dia tidak melarang Sweety saling mencintai dengan si Kuhu. Keesokan harinya diperlihatkan bila emak kembali menelpon.
Kok malah Babe? Ternyata Babe sudah tahu bila si Sahil membuat pertunjukan sukses tentang Sweety dan Kuhu, dan dia pun berniat membuat film dari naskah yang buat oleh Sahil itu. Yang intinya sih, Babe sudah mengakui kalau anaknya itu berbakat menjadi penulis naskah. Nah, pas mau pulang ke Delhi naik kereta, Sahil dihampiri oleh si Sweety. Intinya sih, Sweety berterima kasih karena si Sahil lah hidupnya bisa berwarna lagi. Sweety juga berharap Sahil mau mentaskan drama nggak ngotak ini ke kota-kota lain, biar orang-orang seperti Sweety nggak putus semangat. Kalau Om saran sih ya, nggak usah deh, mending nggak usah. Dan mereka pun berpelukan sebagai sahabat. Dan filmnya pun berakhir. Kok jadi gini ya filmnya? Salah milih film deh Om ini. Mau nonton yang romantis-romantis, malah film jus jeruk. Mana lagi bulan puasa lagi. Kan Om jadi aus. Bentar, masih ada yang nyempil dikit ternyata. Di akhir film diperlihatkan bila si Balbir kembali mepet Tante Juhi. Intinya sih dia pengen ngajak Juhi bekerja sama membuat restoran bareng, yang sekaligus jadi istri gitu. Kalau mau tamat deh. Ya, semoga film ini bisa menghibur ya. Ambil sisi hiburannya aja, yang negatifnya silahkan kalian saring sendiri. Gitu aja deh, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Om Revox pamit dulu dan biar milatihin.